Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat Depati. Mendaki-daki ke puncak tertinggi, melihat langit berwarna-warni. Akhirnya kita berjumpa lagi, kita mulai podcast hari ini. Baik, selamat pagi semuanya. Bertemu lagi dengan saya Dr. Bagus Triwayudi dalam podcast Depati pada pagi hari ini. Dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional ke-59 dan Hari Jadi Rumah Sakit Umum Daerah Depati Bahrin ke-53, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang mengenai apakah serumen perlu dibersihkan setiap hari. Pada kesempatan kali ini kita akan ditemani oleh salah satu dokter spesialis telinga, hidung, tenggorokan yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Bahrin. Izin dokter untuk memperkenalkan diri. Oke, terima kasih. Selamat pagi para sahabat Depati dimanapun Anda berada. Perkenalkan, nama saya Dr. Linggawati, spesialis THT. Senang pada pagi hari ini saya dapat menyapa sahabat Depati semuanya. Semoga para sahabat Depati dalam kondisi yang sehat dan bahagia. Baik, terima kasih dokter. Nah dok, topik kita hari ini kan mengenai serumen. Apakah perlu dibersihkan setiap hari? Nah, kalau serumen atau kotoran telinga ini nggak dikeluarin, itu gimana dok nantinya? Serumen atau kotoran telinga adalah hasil produksi kelenjar sebasea, kelenjar seruminosa, migrasi epitel yang terlepas dari telinga luar, dan juga partikel debu. Konsistensinya lunak, dan biasanya atau normalnya itu berada pada sepertiga luar dari saluran telinga luar. Fungsi dari serumen itu sendiri sebenarnya ada beberapa. Kadang kita beranggapan bahwa itu adalah suatu kotoran seperti sampah, tidak ada gunanya. Ternyata pada telinga, kotoran telinga ini juga memiliki fungsinya, yaitu bisa untuk membersihkan, terus bisa untuk melindungi, dan juga untuk lubrikasi pada saluran telinga kita. Nah, serumen ini dia mengeluarkan bau khas ya, atau bau yang kurang sedap. Tetapi jangan salah, bau yang khas ini adalah suatu proteksi sebenarnya. Dia bisa menghindari serangga untuk masuk ke dalam telinga kita. Nah, jadi kotoran ini untuk telinga khususnya bukan seperti sampah ya. Tetapi ini sangat berguna. Nah, tadi pertanyaannya apakah kita perlu membersihkan setiap hari? Nah, secara kondisi normal itu sebenarnya serumen itu bisa keluar dengan sendirinya. Dia bersamaan dengan terjadinya migrasi epitel dari saluran telinga luar, dan juga proses pengeluaran kotoran telinga ini sendiri itu dibantu oleh adanya gerakan rambut-rambut yang ada di saluran telinga, dan juga gerakan rahang pada saat kita mengunyah. Jadi memang secara normal dia bisa keluar dengan sendirinya. Jadi kita tidak perlu untuk membersihkan tuh setiap hari seperti itu ya, karena secara fisiologisnya dia akan keluar dengan sendirinya. Baik dok, tadi udah dibahas ya mengenai serumen ini bisa keluar sendiri, baik dari proses mengunyah ataupun beraktivitas. Nah, ada beberapa keadaan dok nanti bisa terjadi infeksi serumen. Itu keadaan yang memicunya apa aja dok kira-kira dok? Nah, keadaan yang dapat memicu serumen, sebelumnya ini kita bicara dulu ya. Kalau misalkan serumen ini tidak bisa keluar, itu seperti apa ya? Nah, jika serumen tidak bisa keluar, dia akan menyebabkan terjadinya gumpalan di dalam saluran telinga kita. Nah, gumpalan itu sendiri dia akan menyebabkan terjadinya sumbatan pada saluran telinga. Jika ada sumbatan ini, maka gelombang suara yang akan menuju ke telinga tengah maupun telinga dalam itu tentu terganggu, ya, tidak bisa masuk suaranya, dan itu akan menimbulkan terjadinya gangguan pendengaran. Nah, gangguan pendengaran ini yang disebabkan karena infeksi atau sumbatan dari kotoran telinga tadi, dan juga terkadang serumen atau kotoran telinga jika terkena air pada saat kita mandi atau saat kita berenang, itu dia akan mengembang kotorannya. Nah, dia mengembang tentu akan menimbulkan rasa nyeri pada telinga kita, terus rasa penuh ya, dan tertekan di dalam telinga. Nah, kondisi-kondisi apa saja yang bisa menyebabkan serumen ini tersumbat, jadi menyebabkan serumen infeksi ini, yaitu pertama banyaknya rambut-rambut yang ada pada telinga kita. Terus yang kedua bisa dikarenakan struktur atau saluran dari liang telinga kita sendiri itu yang sempit. Nah, yang ketiga itu bisa juga kita penggunaan alat-alat
untuk membersihkan telinga seperti cotton bud Iya. ya. Terus juga penggunaan alat bantu dengar juga bisa ya. Terus yang keempat bisa karena proses penuaan ya. Yang kelima itu adanya proses infeksi pada saluran telinga luar, dan yang terakhir itu adalah trauma pada telinga. Oke. Gitu deh. Nah dok, jadi udah dijelasin semua ya masalah impaksi. Nah kalau impaksi ini kan atau sumbatan dari kotoran telinga. Kalau udah kayak gini biasanya orang awam takutnya, oh udah ada sumbatan. Kalau udah kotoran nyumbet nih lama-lama bisa infeksi. Nah kalau udah kayak gini, apa dok kira-kira yang bisa dikasih tahu ke sahabat Depati tentang tanda dan gejala dari infeksi serumen nih apa aja dok? Oke. Nah, tanda atau gejala jika sudah terjadi infeksi serumen itu pertama tadi rasa penuh pada telinga. Terus juga bisa menimbulkan nyeri ke telinga dan kepala kadang ya. Telinga bisa berdengung ya. Kadang bukan coba berdengung, kayak kemesek gitu ya. Berbunyi kurang nyaman begitu, timbul rasa gatal ya. Kadang-kadang bisa diiringi dengan batuk, dan yang tadi adalah gangguan pendengaran tentunya ya. Iya, berarti. Nah, udah kalau kayak gini udah terjadi nih, Dok. Ya. Udah kan tinggal nanti paling proses pengobatan. Nah, untuk pencegahannya ada nggak, Dok? Untuk vaksinnya? Pencegahan supaya tidak terjadi sumbatan atau infeksi serumen ini ya. Yang pertama, hindarilah kita membersihkan telinga atau mengorek telinga dengan penggunaan alat-alat seperti cotton bud ya. Karena penggunaan cotton bud itu terkadang tidak menyebabkan kotoran itu keluar, malah semakin terdorong ke dalam. Nah tadi jika terdorong ke dalam tentu dia akan menyebabkan timbulnya jadi gumpalan. Gumpalan lama-lama dia akan menyebabkan sumbatan. Nah terus yang kedua juga hindari memasukkan benda asing ke telinga. Nah biasanya pada anak-anak ya. Anak-anak sering banget karena usia yang belum masih dini gitu, belum pengetahuannya belum ada. Jadi kadang-kadang memasukkan tuh entah dia peluru mainan, entah segala macam ya bisa masuk ke dalam telinga. Itu juga salah satu. Dan terakhir bisa dengan pemeriksaan ke dokter jika memang sudah mengalami gejala atau gangguan yang seperti saya sebutkan tadi. Oke, baik dok. Nah tadi dokter sempat nyinggung menggunakan cotton bud dok. Cotton bud. Nah sebenarnya boleh nggak sih dok bersihin pakai cotton bud dok? Ya, sering banget ya orang awam ini kayaknya aduh kurang nyaman pada telinga, pakailah cotton bud, dikorek-korek gitu ya. Sebenarnya penggunaan itu tidak disarankan, dikarenakan kalau menggunakan cotton bud ataupun pengait kotoran telinga ya seperti yang dari besi itu ya, itu bisa tadi menyebabkan kotoran itu semakin ke dalam, menyebabkan gumpalan dan timbul sumbatan sehingga timbul gangguan pendengaran, dan juga bahkan bisa membuat luka pada saluran dari telinga kita sendiri ya. Yang terlebih yang mungkin kita harapkan jangan sampai terjadi itu adalah robeknya gendang telinga. Karena memang beberapa sering sekali ya karena penggunaan cotton bud itu malah jadi gendang telinganya robek. Bermasalah ya, sendiri. Betul. Niatan mau bersih malah jadi malah komplikasi. Jadi komplikasi, betul. Nah, kalau udah kayak gitu, ada beberapa juga orang, nggak boleh pakai cotton bud nih kata dokternya. Ada juga tren-tren nih pakai terapi lilin dok. Nah, itu direkomendasiin nggak? Nah, terapi lilin atau ear candle ya. Kadang-kadang orang awam tuh, aduh aku pengen bersih kotoran daripada ke dokter ya. Mendingan ini aja, ear candle aja. Nah sebenarnya penggunaan ear candle itu sendiri tidak direkomendasikan karena secara ilmiah memang belum terbukti, di mana terapi lilin itu sendiri dia kan kayak ada pemanasan ya pada lilin, di mana terus dimasukkan tuh lilin itu ke dalam telinga kita melalui kayak ada piring yang ada corongnya gitu ya, dimasukkan itu nanti lilin itu kan panas ya. Nah dia bisa menyebabkan kondisi luka bakal pada telinga kita ya di dalamnya. Terus udah gitu juga yang parahnya bisa menyebabkan tadi robeknya gendang telinga kita. Jadi angka amannya kalau memang membersihkan kotoran, kita secara periodik saja untuk ke fasilitas kesehatan yang tersedia begitu. Oke, makasih dokter. Nah, jadi sahabat Depati tadi udah dijelasin dari awal ya apa serumen itu, pengertiannya sampai tata cara pembersihannya. Tadi udah dijelaskan sama dokter Ringga, nggak boleh tidak disarankan pakai cotton bud, apalagi benda-benda asing. Jadi mungkin kayak sahabat Depati yang sering pakai alat-alat pengait itu, nah kalau bisa jangan. Juga terapi lilin itu nggak direkomendasiin tadi. Nah dok, yang udah kita bahas dari awal sampai akhir ini kan mengenai serumen. Nah
Mungkin dari dokter bisa nyimpulin nggak dok dari yang udah dari awal kita bahas tadi? Oke, nah tadi sebenarnya serum untuk kotoran telinga itu kan merupakan hal yang fisiologis ya. Iya. Kecuali kalau memang dia jumlahnya sudah berlebih, itu tentu menimbulkan gangguan. Nah, kan secara kondisi normal dia bisa keluar dengan sendirinya, sehingga memang tidak perlu kita membersihkan kotoran telinga kita itu setiap hari. Nah, tipsnya juga bahwa hindarilah penggunaan cotton bud ya, karena tadi penggunaan cotton bud itu tidaklah membantu untuk membersihkan kotoran telinga, malah akan menyebabkan terjadinya luka pada saluran telinga, bahkan sampai robeknya gendang telinga kita. Nah, terus yang kedua tadi juga hindarilah memasukkan benda asing ya ke dalam telinga kita agar tidak menyebabkan kotoran itu semakin ke dalam. Terus yang terakhir periksakanlah telinga kita atau pembersihan kotorannya itu rutin ke fasilitas kesehatan yang tersedia minimal 4-6 bulan sekali, seperti itu. Nah, baik dok. Orang juga nanya nih, kalau udah ada infeksi kayak gini, masalah serumen, di mana ya membersihinnya ya? Nah, kira-kira kalau di rumah sakit ini ada nggak dok? Di rumah sakit mana aja kira-kira? Ya, kalau memang terjadi hal seperti itu di rumah sakit kita ya, di RSUD Depati Barin ada poli THT-nya. Silakan para sahabat Depati semua datang untuk berobat membersihkan kotoran telinga secara periodik. Nah, kadang-kadang memang bisa terjadi gangguan pendengaran ya karena akibat dari serumen ini, dimana walaupun ternyata setelah kita bersihkan kadang-terkadang masih terjadi gangguan nih ya pada pendengaran. Kok sudah dibersihkan dok, tapi saya masih nggak bisa dengar. Nah, untuk itu mungkin kita perlu pemeriksaan lebih lanjut. Nah, di Rumah Sakit RSUD Depati Barin kita ada untuk pemeriksaan tes pendengaran itu. Ya, kita ada OAI, terus kita juga ada audiometri. Ya, silakan nanti kalau misal para sahabat Depati ingin memeriksakan pendengarannya, datanglah ke Rumah Sakit Depati Barin. Baik dokter, terima kasih. Nah, jadi untuk sahabat Depati, kalau emang udah ada masalah di telinganya, mungkin gara-gara pakai cotton bud, enak-enak kadang kan. Nah, apa nggak pakai benda asing? Tiba-tiba jadi gangguan pendengaran, mungkin bisa langsung berobat di Poli THT Rumah Sakit Depati Barin. Baik dok, sebelumnya terima kasih dok atas ilmu yang sudah diberikan pada pagi hari ini. Saya izin menutup dok ya dengan sebuah pantun. Pergi ke Bangka di bulan Juni, beragam makanan, beragam pulau pantainya. Cukup sekian podcast hari ini, sampai bertemu di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.